Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Dan kali ini kita mau nonton lagi video yang masih viral, yaitu tentang sholat Idul Fitri kemarin. Ada yang ini teman-teman ya, klarifikasi Bapak yang menjadi khotbah kemarin di acara sholat Idul Fitri yang ada di Jogja, teman-teman. Oke, bagaimana videonya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, Banyuwangi Official. Oke, untuk videonya mari kita siapkan dulu. Oke, nah ini mari kita tonton videonya. Ustaz ceramah soal pemilu curang hingga bikin jemaahnya membubarkan diri. Videonya viral. Inilah sosok ustaz yang ceramah soal pemilu curang hingga bikin warga Bantul DIY membubarkan diri dan pulang. Adapun sosok ustaz yang memberikan ceramah soal pemilu 2024 dan membuat jemaahnya membubarkan diri viral di media sosial. Sholat Idul Fitri kok malah bahas pemilu piye? Dadi tinggal Bali karo jamaah. Yang viral dibahas politik, di sholat Id lapangan Tamanan ungkap klarifikasi dan permintaan maaf. Terjadi kayak begini. Ini khotib kemarin guys, yang viral kemarin. Tapi minta maafnya ya agak ngeselin gitu lihatnya. Bapak khususnya teman-teman wartawan sudah tahu. Ya mungkin yang paling viral kemudian nama saya, Pak Jindro sebelah kanan saya juga ya, Pak Jarwo juga betul. Jadi intinya dalam pertemuan tadi kami sudah sampaikan di depan para tokoh masyarakat yang punya kewenangan dalam rangka membuat satu kondisi yang terbaik di lingkungan Tamanan ya. Karena itu kemudian kami sepakat dan tadi kemudian harus saya sampaikan bahwa beberapa hal dari kami harus saya tegaskan. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya supaya tidak berlanjut dan teman-teman wartawan juga tidak melanjutkan, kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati, khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar kan, kita nggak tahu persepsi masing-masing. Yang kedua ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khotbah Idul Fitri yang tentu saja jamaahnya sepupnya tidak hanya RT tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi juga saya tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi. Introspeksi, muhasabah, dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks. Ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan. Supaya kalau perlu bahkan ya ini kan punya tradisi di Tamanan ini, siapapun yang diminta bicara biasanya ada speak ya, komunikasi warga kami begini terus terang itu yang tentu kami dengan Pak Jito belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan khususnya di kayak langsung mau ngelak aja gitu. Ini ya jamaah bobot itu kan banyak aspeknya Mas. Bisa karena wispa. Pada awalnya. Nah itu teman-teman, jadi Bapak yang khotbah kemarin ya di Hari Raya Idul Fitri itu tadi sudah tadi klarifikasi bahwa dia sudah minta maaf. Dan ini juga ada para netizen mungkin mau ngomong apa, mari kita dengarkan dulu teman-teman.
Oke, lanjut kita tonton dulu videonya. Saya nggak berniat untuk komentar masalah khotbah politik yang dilakuin sama Pak Ustadz tadi. Sekalipun video tentang khotbah politik itu lewat terus di FYP saya. Saya memilih untuk awalnya tidak komentar karena saya tahu topik bahasan ini adalah topik bahasan di tepi jurang. Karena saya adalah seorang nonis. Tapi melihat apa yang disampaikan sama Pak Ustadz tadi, kayaknya saya nggak bisa kalau nggak komentar. Gini ya, Pak Ustadz, saya nggak ngomongin tentang masyarakat yang kemarin bubaran di sana. Saya membawa hal ini kepada diri saya sendiri. Saya seorang Katolik, kalau saya di dalam misa, pemuka agama saya, pastor saya misalnya, menyampaikan homili atau khotbah politik, sekalipun misa itu belum selesai, saya akan memilih untuk keluar daripada gereja. Udah, saya pulang aja, nggak penting. Karena apa? Saya datang ke gereja untuk beribadah, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Betul, bukannya guys. untuk ngurusin politik-politikan. Dan saya rasa hal itu juga dirasain sama orang-orang yang kemarin sholat di sana. Harusnya mereka diberikan khotbah yang bisa menenteramkan hati, bukan manas-manasin, dan bisa membuat mereka menjadi seseorang yang lebih baik lagi secara keimanannya. Jadi saya rasa udahlah, kalau salah diakui salah lah, daripada merasa tidak salah padahal masyarakat sudah menilai bahwa hal itu tidak pantas untuk dilakukan. Nah, itu teman-teman. Jadi baru kita dengarkan. Ini video panjangnya guys. Idul Fitri kok malah bahas pemilu iki piye? Dadi tinggal Bali karo jamaah. Dadi tinggal Bali karo jamaah. Pada kabur semua jemaahnya. Tinggal Bali karo jamaah iki piye iki imame dan khotib kae khotibe piye kae? Khotib piye khotibe Pak? Kucluk katanya, Khotibe piye Pak? kucluk. Kayak piye kae? Khotibe piye khotibe kae kok malah kampanye? Tinggal Bali karo jamaah lho. Saat khatib menyampaikan khotbah yang menyinggung dugaan kecurangan pemilu. Pak Ustadz, baru aja selesai lebaran, Pak Ustadz. Udah bikin kontroversi gitu, pakai jual-jual politik di acara yang sangat-sangat spesial gitu. Seharusnya Pak Ustadz kasih ceramah ataupun kasih khotbah yang menyejukkan gitu loh. Jangan bawa-bawa politik. Ya politik aja gitu loh, jangan dibawa ke acara kayak gini, beda gitu loh. Pertanyaannya adalah apa panitia tidak memeriksa dulu catatannya si Pak Ustadz ini sebelum dia mulai untuk berbicara gitu loh. Karena ini benar-benar bahaya loh. Orang-orang seperti ini orang-orang yang mudah untuk memecah belah umat gitu loh, mengajak orang lain untuk ngebenci orang lain gitu. Bisa bayangin kalau sekelas ustadz seperti bapak ini ngajak orang untuk ngebenci presidennya sendiri. Bahaya itu. Di saat di bulan yang suci ini, yang baru kalian selesai puasa, terus sekarang di hari kemenangan gitu loh. Kenapa sih? Please lah, dijauhkan manusia yang seperti ini gitu loh. Dan gue sangat salut sama orang-orang yang berani untuk pergi dari situ. Ya, gue selalu sama kalian itu karena ya, you're the best guys, karena kalian tahu ini itu udah nggak tepat gitu loh. Ini adalah suatu hal yang tidak tepat. Di saat seperti ini tidak seharusnya membahas mengenai politik, apalagi ngebawa pemerintahan curang, pemerintah ini, pemerintah itu segala macam. Kenapa nggak fokus ngebahas kayak mengenai keagamaan segala macam, biar lebih hati ini biar lebih adem gitu ya kan. Tidak usah ngebawa politik gitu ya. Oke, semoga kita ya warga Indonesia semakin terbuka mata kita bahwa nggak semua juga pemuka agama itu selalu benar. Terkadang mereka juga harus dikoreksi, ya. Betul. Kita koreksi dengan tepat gitu. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan Tuh kejadian kan, ini adalah contoh ketika lu tuh bawa agama di dalam politik. Padahal lagi masa-masa lebaran loh, itu kan kayak waktunya lu tuh saling
cari maaf-maafan, tapi bisa-bisanya lo pakai untuk menjelekkan presiden lo sendiri. Bapak harusnya malu, Pak. Tapi yang gue salut ya, para warganya tuh pinter-pinter. Mereka tahu ini ceramah udah nggak bener, mendingan keluar. Daripada puasa lu sia-sia, ya kan, ini udah puasa 30 hari, pas lebaran dengerinnya jemaah mengubar kebencian, bukannya maaf-maafan. Tadi itu gue lihat berita kalau kemarin itu ada kejadian yang kurang pantas karena dilakukan ketika lebaran dan pada saat sholat id, yaitu apa? Seorang khotib itu berkhutbah tentang pemilu curang. Pak, minimal minul dulu Pak, kan banyak tema tentang Ramadan gitu, tentang puasa Ramadan itu manfaatnya apa, kan banyak Pak. Kenapa belum move on sih Pak? Pemilu curang, apanya yang curang? Kan gak bisa kasih bukti. Nih kalian pada ngerti kan dampak dari politik identitas tuh kayak apa? Kayak gini. Gue nih kalau ada di situ nih langsung kayak, apaan? Alah, ya udah langsung cabut. Bener, jemaahnya pada bubar kan Pak. Minal Pak, thank you. Nah, oke teman-teman. Jadi videonya sudah habis. Nah, itulah tadi aplikasi minta maaf, dan itulah tadi ya sudah kita dengarkan sendiri pun khotib yang di hari raya Idul Fitri kemarin teman-teman. Oke, jadi videonya sudah habis. Itulah tadi video yang saat ini lagi viral, yaitu tentang khutbah di hari raya Idul Fitri kemarin. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official. Dan sebentar lagi juga ada video yang sangat menarik sekali dan tentunya masih viral. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.